Pembahasan ulangan turunan benzena. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan deretan gugus fungsi eter, aldehid, dan ester berturut-turut adalah: perlu diketahui bahwa OH alkohol atau alkanol, O eter atau alkoksi alkana, COOH karboksilat atau alkanoat, CHO aldehid atau alkana, NH2 adalah amina. Sehingga kalau eter berarti O aldehid CHO, ester COOR. Nomor 2, nama IUPAC senyawa berikut adalah: yang pertama kali kita harus menentukan rantai induknya. Yang kedua, selain rantai induk berarti itu gugus fungsinya OH. Selain rantai induk berarti cabangnya ada 3. Yang kuning metil, yang oranye itu etil. Kemudian yang keempat, harus memberi nomor rantai, di mana gugus itu harus mendapatkan nomor kecil, OH-nya harus nomor kecil, sehingga pemberian nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, namanya sebutkan dari cabangnya dulu. Cabangnya ada 2, yaitu metil dan etil. Maka duluan etil, etilnya nomor 3, sehingga namanya 3 etil, 2 4 dimetil, 2 OH-nya nomor 2 ya, 2 pentanol. Nomor 3, senyawa ini jika diperjelas strukturnya akan menjadi ini. Pertama, menentukan rantai utama, kemudian gugusnya ya, cabangnya ada 2, jadi gugusnya gugus keton. Maka tinggal nyebutkan namanya, terus memberi nomor dulu. Gugus keton itu harus nomor kecil, sehingga nomornya adalah dari situ. Gugus ketonnya pada nomor 3, metilnya pada nomor 2 dan nomor 5, sehingga namanya 2 5 dimetil, ketonnya nomor 3 berarti 3 ya, atom C-nya ada 7 berarti pentanon, 3 pentanon, sehingga namanya 25 dimetil 3 pentanon. Nomor 4, kalau memberi senyawa haloalkana, prioritas nomor 1 adalah yang gugus yang paling reaktif, di mana F itu adalah paling reaktif. Sehingga kalau saya perjelas gambarnya seperti yang di bawah, maka F itu harus mendapatkan nomor kecil ya. Jadi unsur F paling elektronegatif sebagai gugus paling reaktif, sehingga mendapat prioritas nomor kecil. Maka supaya mendapat nomor kecil harus dari sebelah kanan, yaitu rantai utamanya. Berarti rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, pemberian nomor dari sebelah kanan ada 7, maka cabangnya ada 3 ya, ada metil, kloro, fluoro. Maka harus urut abjad, maka kloro yang paling depan, kemudian fluoro dan metil. Sebutkan masing-masing nomornya, sehingga namanya 4 kloro, 3 fluoro, 5 ya, 5 metil heptana. Nomor 6, rumus struktur untuk 4,4 dimetil pentanal adalah: jadi 4,4 dimetil pentanal. Pentanal berarti C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gugus ya nomor 4 ya, nomor 4 berarti di situ mengikat metil. Yang satu lagi nomor 4 juga metil. Ini sehingga rumusnya seperti itu.
bisa disederhanakan menjadi ini karena C-nya itu mengikat 3 metil, maka ini 3 kali, kemudian C, ini C, kemudian CH2 nya 2 kali, ini 2 kali, terus CHO. Nih jawabnya. Nomor 7, senyawa ini sebaliknya ya, senyawa ini kalau dibuat struktur ini gugus fungsinya, berarti COO itu berarti CrCOOR itu adalah gugus ester, sehingga bisa dibuat seperti ini, ester ya, gugus ester ya. Cara memberi nama, jadi nama ester alkil itu yang terikat O berarti sebelah kanan ada 3 atom C berarti propil ya. Jadi alkilnya itu yang sebelah kanan berarti propil ya. Kemudian yang sebelah kiri itu alkanoat. Alkanoat C-nya 3, maka namanya propanoat. Jadi alkanoat C-nya 3 berarti namanya propanoat. Dan nomor 8, senyawa yang tergolong alkohol tersier adalah alkohol tersier itu alkohol yang OH-nya terikat atom C tersier. Atom C tersier itu 3 atom C yang lain. Jadi yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, maka jawabnya adalah 2,3 dimetil 2 pentanol, yang kalau kita buat rumus strukturnya adalah seperti ini. Sehingga OH ini diikat oleh C tersier. C yang ini adalah C tersier karena mengikat 3 atom C yang lain, kanan, bawah, kiri. Maka ini disebut alkohol tersier. Nomor 10, sebuah zat yang optis aktif ya, syaratnya harus ada 1 atom C asimetris ya, mempunyai rumus molekul C5H12O, berarti dia alkohol. Kalau tidak eter, alkohol karena CnH2nO plus 2O. Jika dioksidasikan akan menghasilkan aldehid. Zat itu adalah, kita analisa. Jadi yang pertama, sebuah zat bersifat optis aktif, syarat minimal ada 1 atom C asimetris, yaitu atom C yang keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Yang kedua, rumus molekulnya C5H12O. Jika bukan alkohol, isomernya alkohol adalah eter. Jadi kalau tidak alkohol ya eter. Yang ketiga, jika dioksidasikan akan menghasilkan aldehid, berarti itu merupakan alkohol primer, alkohol yang OH terikat C primer, yaitu C yang mengikat 1 atom C yang lain. Kalau tersier tadi mengikat 3 atom C yang lainnya. Yang keempat, dari jawaban yang alkohol primer adalah ini. Jadi alkohol primer, jadi 1 butanol. 1 itu menunjukkan OH-nya pada nomor 1. Berarti naik nomor 1 berarti atom C-nya mesti atom C primer. Sehingga kalau dibentuk seperti ini. Nah, ini namanya alkohol primer. Alkohol primer itu C-nya itu diikat oleh ini, bersifat optis aktif karena ada atom C asimetris yang dikasih bintang ini, atom C asimetris. Menghasilkan aldehid karena dia alkohol primer. Alkohol primer itu OH-nya terikat oleh C primer. Ingat dulu oksidasi alkohol. Alkohol primer jadi aldehid, kalau dioksidasi lagi jadi karboksilat. Alkohol sekunder jadi keton. Nah, jadi ini disebut C bintang itu adalah C asimetris karena apa? Sebelah kanan mengikat C2H5, bawah mengikat H, kiri mengikat CH2OH, yang ke atas mengikat CH3. Semuanya berbeda. Nah, karena berbeda maka disebut atom C asimetris. 12, suatu senyawa mempunyai rumus molekul C3H8O, berarti rumus umum CnH2n plus 2O itu alkohol, kalau tidak alkohol eter ya. Bereaksi dengan logam natrium menghasilkan hidrogen, dan dengan larutan kalium dikromat
dalam suatu asam menghasilkan propanon. Senyawa tersebut adalah, analisanya, rumus molekulnya C3H8O berarti alkohol, yang isomernya adalah eter. 2. Bereaksi dengan logam natrium menghasilkan hidrogen berarti alkohol bukan eter. Kalau eter tidak bisa bereaksi dengan logam reaktif. Yang ketiga, bereaksi dengan kalium dikromat. Nah, kalium dikromat itu adalah oksidator, dioksidasi menghasilkan propanon atau alkanon, berarti dia itu adalah termasuk alkohol sekunder. Karena alkohol sekunder, ya, maka zat itu adalah 2-propanol. Jadi alkohol sekunder, OH-nya terikat pada C sekunder, 2-propanol. Nomor 13, sifat yang dapat membedakan senyawa alkoksi alkana dengan alkanol adalah, membedakan alkohol dengan eter. Ya, titik didih eter rendah, alkohol lebih tinggi. Alkohol bereaksi dengan logam natrium membebaskan hidrogen, sedangkan eter tidak bereaksi. Yang ketiga, alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl, sedangkan eter bereaksi tetapi tidak menghasilkan HCl. Nomor 14, senyawa dengan rumus seperti gambar di bawah dihasilkan dari reaksi oksidasi zat A, maka zat A adalah, jadi zat ini hasil oksidasi zat A. Jadi analisanya, zat itu adalah alkanon, ya, karena punya gugus keton, jadi alkanon. Zat itu, ya, adalah alkanon yang dihasilkan dari oksidasi A. A dioksidasi menghasilkan keton, berarti A itu adalah alkohol sekunder. Jadi A adalah ini alkohol sekunder. Karena apa? Tinggal ganti ini OH diganti, ya, karbonilnya diganti gugus OH. Atau bisa ditulis seperti ini, disesuaikan option yang ada. Yang ke-15, reduksi aseton menghasilkan apa? Ya, reduksi itu artinya bereaksi dengan H2 seperti ini. Maka nanti H2 itu akan terbagi ke O1, terbagi ke O1 ke C1, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi alkohol ini sekunder tadi hasilnya. Jadi 2-propanol namanya, ya. Nomor 16, reaksi Fehling dan Tholen digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang mengandung gugus fungsi aldehid atau CHO. Nomor 17, campuran yang dapat menghasilkan ester adalah alkohol atau etanol dengan karboksilat atau asam asetat. Nih reaksinya, jadi ini alkohol, yang depan alkohol, yang belakang asam asetat. Alkohol dan asam asetat, reaksinya seperti ini, sehingga pasangan elektron ditarik oleh O, sehingga O-nya bermuatan negatif, hanya bermuatan positif. Sedangkan ikatan antara C dan O, elektronegativitasnya kuat O, sehingga O akan bermuatan negatif, C-nya positif. Terus tukar pasangan sehingga dihasilkan zat ini. 18, suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C5H12O berarti CnH2n+2O, berarti kalau tidak alkohol ya eter. Bersifat dapat bereaksi dengan kalium, berarti bukan eter nanti ya analisanya. Dan jika dioksidasi menghasilkan larutan yang dapat memerahkan lakmus biru. Senyawa dengan sifat demikian mempunyai rumus struktur sebanyak berapa? Dianalisis dulu. 1, molekul rumusnya C5H12O, CnH2n+2O. Jika bukan alkohol mestinya eter. 2, dapat bereaksi dengan logam kalium atau logam reaktif, berarti alkohol bukan eter, karena eter tidak bisa bereaksi. Yang ketiga, dioksidasi menghasilkan larutan yang dapat memerahkan lakmus biru, berarti dia berupa asam. Memerahkan lakmus biru berarti asam, berarti alkohol primer.
Kenapa? Karena alkohol primer jika teroksidasi akan menghasilkan aldehid lebih dahulu, dan jika oksidasi berlanjut itu akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi zat itu alkohol, maka rumus strukturnya yang mungkin, jadi alkohol karena C-nya 5. Nah, maka yang mungkin ini ada 3. Jadi yang pertama OH-nya pada nomor 1, yang kedua OH-nya pada nomor 2, yang ketiga pada nomor 3. Kalau digeser ke kanan misalkan yang terakhir itu akan sama dengan nomor 2. Tidak ada yang lain. Berarti ada 3 isomer. 19 senyawa karbon dengan rumus C4H10O. Berarti ya ternyata tidak dapat bereaksi dengan logam natrium maupun fosfor triklorida yang membebaskan HCl. 1 mol senyawa ini bila direaksikan dengan asam iodida berlebih akan menghasilkan iodometana dan iodopropana dan air. Senyawa karbon tersebut adalah, jadi ini anak-anak kita sering bahas alkohol dan ether karena yang sering keluar dalam SBMPTN. Analisanya, 1 senyawa karbon dengan rumus C4H10O, ini berarti rumus molekul alkohol atau ether. Ternyata tidak dapat bereaksi dengan logam reaktif ya, karena tidak bisa bereaksi dengan logam reaktif yaitu natrium maupun fosfor triklorida yang membebaskan HCl. Berarti senyawa itu adalah ether yang rumus umumnya adalah ROR. R1 itu, R2 itu alkil. Yang ketiga, 1 mol senyawa ini bila direaksikan dengan asam iodida berlebih akan menghasilkan iodometana. Berarti R1 1 atom C dan 2 iodopropana, berarti R2-nya 3 atom C. Nah, dan air. Maka kalau dituliskan ya, yang keempat rumus strukturnya berarti R1-nya kan ether itu tadi, R1-nya CH3, R2-nya C-nya 3. Maka namanya ya alkoksi alkana. Nama ether itu alkoksi alkana. Alkoksi itu yang rantainya pendek, berarti yang sebelah kiri atom O ya. Alkana sebagai rantai induk berarti yang sebelah kanan karena terdiri dari 3 atom C, maka namanya metoksi propana. 20 suatu senyawa yang berisomer gugus fungsi dengan asam propanoat. Jadi asam propanoat dapat dibuat dengan mereaksikan. Analisanya, suatu senyawa yang berisomer gugus fungsi dengan asam propanoat, isomernya ester yang rumus umumnya adalah R1COO R2. R1 dan R2 memiliki atom 1C ya. Memiliki atom 1 atom C maksudnya. 1 atom C masing-masing. Sehingga rumus struktur zat itu R1-nya diganti CH3, R2-nya CH3. Jadi asal reaksi yang terikat O adalah alkohol. Yang terikat O kan sebelah kanan kan? Nah, OH. Jadi namanya metil. Alkohol sisanya ada asam alkanoat, C-nya 2 berarti asam asetat. Jadi dapat dibentuk dari metil alkohol dan asam asetat. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa membantu dalam penyelesaian soal.